Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ilmu pengetahuan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Namun, kebijaksanaanlah yang akan memandu kita untuk menggunakannya dengan lebih baik. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan membawakan materi mengenai lingkaran dan garis singgung. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 4. Nah, sudah tahu kan anggota-anggota dari kelompok 4? Yuk simak video kami sampai selesai. Dikisahkan seorang siswi yang bersekolah di SMA Semento Nasar. Ia tidak betah tinggal di rumahnya karena orang tua dia yang tidak pernah berhenti bertengkar. Dan inilah kesehariannya. Iya, sudah apa ya Cica? Sudah, maaf tadi buang sampah. Ya ada tugasnya sebentar. Kesel saya. Iya, biologi Saya sudah yang panjang atau? Iya. Sebentar dulu dia masa sebentar. Oke. Saya. Weh, nih tau Ki yang ini weh, yang menang lomba ya. Wih, iyo, jago na, Masya Allah. Yang tingkat nasional ini tuh? Iya tahu na deh, bisa mana deh, mata tol, Matematika lagi. Nih tau Ki dari mana ini? Enggak tahu Tahu itu. Mi, cari tahu bedeng. Wih, ku tahu Bi orang mana ini? Iya Bi, ternyata orang di sini. Oh, ternyata orang di sini Jepale. Bagus gimana ke SMA. Lingkaran adalah kumpulan semua titik pada bidang datar yang berjarak dengan satu titik tertentu yang disebut dengan pusat lingkaran. Jarak ke pusat ke setiap titik lingkaran disebut dengan jari-jari. Adapun unsur-unsur lingkaran, yang pertama pusat lingkaran, yang kedua jari-jari, dan yang ketiga diameter, yang keempat keliling, kelima luas, keenam busur, ketujuh tali busur, kedelapan juring, kesembilan tembereng, dan kesepuluh apotema. Setelah jam istirahat selesai, waktu pelajaran selanjutnya kosong karena ada rapat yang diadakan oleh guru-guru. Wih, ada pilih kuis apa itu? Iya, ada memang materi garis singgung toh. Yang materi tidak datang Sama garis sekan. Iya. Wait, ini apa pengertiannya ini? Garis Oh, singgung. pengertian garis singgung. Garis singgung adalah garis yang menyinggung lingkaran pada satu titik. Titik tersebut dapat disebut titik singgung. Garis singgung tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Besar sudut titik singgung sebesar 90 derajat. Oh, jadi itu. Jadi nanti minta pengertian garis singgung lingkaran. Iya. Tapi kalau garis sekan iya apa? Kalau garis sekan, ku tahu Ki. Apakah? Garis sekan adalah garis yang memotong lingkaran pada dua titik, seperti pada gambar di samping. Oh, mengerti, Mak. Jadi itu tadi pengertiannya garis sekan.
Tak disadari, waktu pulang sekolah telah tiba. Andini dan teman-teman lain pun pulang ke rumahnya. Tetapi mereka melihat sesuatu yang aneh. Wih, apa itu? Itu Bapak yang ajarkan Ki Ibu di kelas? Oh, itu garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar adalah garis singgung yang berada di luar dua buah lingkaran, dan persamaannya dapat kita tulis sebagai berikut, yaitu akar dari MN kuadrat dikurang kuadrat dari selisih dua jari-jari. Saya akan membahas contoh soal mengenai garis singgung persekutuan luar. Dari gambar di samping terdapat dua gambar lingkaran, yaitu lingkaran P dan lingkaran Q. Panjang garis penghubung antara lingkaran P dan Q adalah 13 cm, dan panjang garis RP adalah 8 cm. Sedangkan panjang garis OP atau SQ adalah 3 cm. Maka yang ditanyakan adalah panjang garis singgung atau garis RS. Maka langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu akar dari D kuadrat dikurang kuadrat dari selisih dua jari-jari. Langsung saja kita masukkan, D-nya adalah 13, jadi 13 kuadrat dikurang selisih dua jari-jari, yaitu jari-jari PR adalah 8 dan jari-jari QS adalah 3 cm. Maka akar kuadrat dari 13 adalah 169. 8 dikurang 3 adalah 5 kuadrat. Maka langsung saja 169 dikurang 5 kuadrat, yaitu 25. Jadi 169 dikurang 25 adalah akar 144. Akar dari 144 adalah 12 cm. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan pulang mereka masing-masing. Keesokan harinya, Waalaikumsalam. Andini, coba jelaskan apa itu garis singgung persekutuan dalam. Maaf Bu, nggak bisa Kak. Baik, jangan sering hayal. Saya Bu, bisa Kak. Garis singgung persekutuan dalam adalah garis singgung yang berada pada bagian dalam dari dua buah lingkaran. Adapun rumus untuk mencari garis singgung persekutuan dalam yaitu ini. AB sama dengan akar dari PQ kuadrat dikurang kuadrat dari penjumlahan dua buah jari-jari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal garis singgung persekutuan dalam. Berikut adalah gambar dari contoh soal garis singgung persekutuan dalam. Sebelum itu kita lihat keterangannya. R besar adalah jari-jari lingkaran, begitupun dengan R kecil adalah jari-jari lingkaran. P sama dengan jarak kedua pusat lingkaran. D sama dengan panjang garis singgung. Dari gambar ini kita ketahui P sama dengan 15 cm, R besar adalah 5 cm, R kecil adalah 4 cm. Yang ditanyakan adalah D ataupun garis singgungnya. Adapun rumus untuk mencari garis singgung persekutuan dalam yaitu D sama dengan akar dari P kuadrat dikurang kuadrat dari penjumlahan dua jari-jari. Kita masukkan P sama dengan 15, kita kuadratkan dari rumusnya 15 kuadrat dikurang R besar 5 dan R kecil adalah 4. Kita juga masukkan kuadratnya. Nilai dari 15 kuadrat yaitu 225 dikurang nilai dari 5 ditambah 4 yaitu 9. Kita turunkan kuadratnya. Lanjut, 225 dikurang 81, hasil 81 adalah hasil dari 9 kuadrat. 225 dikurang 81 adalah akar 144. Akar 144 sama dengan 12 cm. Terima kasih. Siapa yang bisa jelaskan apa saja teorema-teorema garis singgung? Saya Ibu.
Teorema yang pertama adalah teorema Pitot. Teorema Pitot adalah sebuah teorema yang berbunyi bahwa pasangan dari sisi yang berhadapan dalam segi 4 garis singgung memiliki panjang yang sama. Teorema ini dinamai oleh insinyur berbangsa Prancis yang bernama Henri Pitot. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal teorema garis singgung. Diketahui pada lingkaran, sudut AOB sama dengan 119 derajat. Sudut AOC dan sudut BOC besarnya sama, yaitu 90 derajat. Sudut-sudut yang berada pada segi 4 memiliki besar yang sama, yaitu 360 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut ACB. Penyelesaiannya adalah sudut ACB sama dengan 360 derajat dikurang 90 derajat dikurang 90 derajat dikurang 119 derajat sama dengan 61 derajat. Ada lagi yang bisa? Saya Ibu. Teorema yang kedua, ada teorema jari garis singgung. Jari-jari lingkaran diperoleh melalui penghubungan antara titik pusat dengan titik singgung. Garis singgung adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik yang bertegak lurus menuju jari-jari lingkaran. Seperti yang terlihat pada gambar di samping saya, terlihat bahwa garis AB adalah garis singgung yang bertegak lurus menuju garis OP yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Teorema yang ketiga, teorema ini menyatakan bahwa jikalaunya ada satu titik di luar lingkaran dan ditarik dua buah garis singgung menuju lingkaran tersebut, maka akan menghasilkan garis singgung yang memiliki ruas yang sama. Ruas garis singgung adalah garis yang menghubungkan antara titik singgung dengan titik yang berada di luar lingkaran. Seperti yang terlihat pada gambar di samping. Gambar di samping menyatakan bahwa garis singgung AC sama dengan garis singgung BC. Baik, saya akan membahas contoh soal teorema garis singgung. AB dan D adalah titik-titik pada keliling lingkaran dengan pusat O. AC dan BC adalah garis singgung lingkaran. Sudut ABC memiliki sudut 61 derajat. Berapakah besar sudut ADB? Diketahui sudut AOB sama dengan 119 derajat dan sudut DOB sama dengan 121 derajat. Sudut AOB sama dengan 360 derajat dikurang 90 derajat dikurang 90 derajat dikurang 61 sama dengan 119 derajat. Sudut AOB sama dengan sudut ADB. Sudut ADB sama dengan 1/2 sudut AOB. Sudut ADB sama dengan 119 derajat per 2 sama dengan 59,5 derajat. Jadi sudut ADB sama dengan 59,5 derajat. Makasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai persamaan garis singgung lingkaran. Pada soal yang akan saya kerjakan berbunyi, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8X ditambah 4Y ditambah 10 sama dengan 0 di titik 3,1. Sebelum itu, kita harus mengetahui rumus-rumus dari penyelesaian persamaan garis singgung lingkaran. Rumus yang pertama adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, yang penjabarannya menjadi X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Yang kedua ada
X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang penjabarannya menjadi dalam kurung X1 dikurang A balas kurung dikali dalam kurung X dikurang A balas kurung ditambah dalam kurung Y1 dikurang B balas kurung dikali dalam kurung Y dikurang B balas kurung sama dengan R kuadrat. Yang ketiga ada X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY dikurang C sama dengan 0. Yang penjabarannya akan menjadi X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y ditambah 1/2A dikali dalam kurung X1 ditambah X balas kurung ditambah 1/2B dikali dalam kurung Y1 ditambah Y balas kurung ditambah C sama dengan 0. Pada soal yang akan saya kerjakan, contoh soalnya mirip dengan rumus yang ada di nomor 3. Langsung saja kita jabarkan seperti yang ada pada rumus nomor 3. Sebelum itu kita tulis ulang kembali soal yang telah ditentukan, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8X ditambah 4Y ditambah 10 sama dengan 0. Langsung saja kita ke penjabarannya. Diketahui pada soal X1 dan Y1 adalah 3 dan 1. Jadi langsung saja 3 dikali X ditambah 1 dikali Y ditambah 1/2 dikali minus 8 dikali dalam kurung 3 ditambah X balas kurung ditambah 1/2 dikali 4 dikali dalam kurung 1 ditambah Y balas kurung ditambah 10 sama dengan 0. Hasil dari penjumlahan di atas menghasilkan 3X ditambah Y dikurang 4 dikali dalam kurung 3 ditambah X balas kurung ditambah 2 dikali dalam kurung 1 ditambah Y balas kurung ditambah 10 sama dengan 0. Selanjutnya hasil dari kita kalikan masuk minus 4 ke dalam 3 ditambah X. Begitu pula dengan 2 kita kalikan masuk ke dalam 1 ditambah Y. Jadi menghasilkan 3X ditambah Y dikurang 12 dikurang 4X ditambah 2 ditambah 2Y ditambah 10 sama dengan 0. Setelah itu kita akan memasangkannya sesuai dengan variabel yang sama. 3X dikurang 4X ditambah Y ditambah 2Y dikurang 12 ditambah 2 ditambah 10 sama dengan 0. 3X dikurang 4X sama dengan minus 1X ditambah Y ditambah 2Y, hasilnya adalah 3Y. Minus 12 ditambah 2 ditambah 10, hasilnya adalah 0. Jadi menghasilkan minus X ditambah 3Y ditambah 0 sama dengan 0. 0 kita hilangkan karena tidak berpengaruh pada soal, karena tidak memiliki nilai, dan operasi bilangannya hanyalah penjumlahan. Jadi langsung saja kita tulis kembali, minus X ditambah 3Y sama dengan 0. Minus X tambah 3Y ini sama dengan 0 ini kita kalikan dengan tanda minus. Minus dikalikan dengan minus X, hasilnya adalah positif X. Minus dikalikan dengan positif 3Y, hasilnya adalah minus 3Y. Minus dikali 0 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah X dikurang 3Y sama dengan 0. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal persamaan garis singgung pada lingkaran. Nah, soalnya itu dalam kurung X kurang 1 kuadrat ditambah dalam kurung Y kurang 5 kuadrat sama dengan 9 melalui titik 1 dan 2. Nah, nilai dari X1 itu sama dengan 1 dan Y1 sama dengan 2. Penjabaran dari soalnya itu dalam kurung X1 kurang 1 balas kurung dikali X dikurang 1 balas kurung. Nah, ditambah dalam kurung Y1 kurang 5 dikali dalam kurung Y kurang 5 sama dengan 9. Jadi kita masukkan nilainya di sini. Nilai dari penjabaran soal tadi. Nah, dalam kurung 1 dikurang 1 dikali X kurang 1 ditambah dalam kurung 2 kurang 5 dikali
dalam kurung Y kurang 5 sama dengan 9. Nah, hasil dari 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, jadi X kurang 1 kita turunkan, 2 kurang 5 sama dengan min 3 kita turunkan, Y kurang 5 kita turunkan, 9 kita turunkan. Nah, jadi 0 dikali dalam kurung X kurang 1 ditambah dalam kurung minus 3 dikali dalam kurung Y kurang 5 sama dengan 9. Nah, jadi hasil kali dari 0 dikali X dan 0 dikali min 1 sama dengan 0. Jadi kita tidak pasangkan nolnya. Jadi kita tinggal turunkan hasil dari plus 3 dikali min 3 dikali Y kurang 5. Nah, hasil kali dari min 3 dikali Y min 5 sama dengan min 3Y plus 15 sama dengan 9. Nah, min 3Y sama dengan 9 dikurang 15 kita turunkan, min 3Y sama dengan min 6, Y sama dengan 2. Kita bisa mendapatkan 2 ini dari minus 3 dibagi minus 6. Jadi kita bisa mendapatkan 2. Jadi hasil akhir dari persamaan garis singgung pada lingkaran yaitu 2. Jelaskan satu contoh penerapan garis singgung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu desain gear atau roda gigi. Nah, pada garis singgung persekutuan dalam yaitu pada sistem roda gigi atau gear, desain ini digunakan untuk mendesain titik kontak antara dua gear yang saling berputar. Desain ini penting agar gigi-gigi tersebut saling menggigit dengan baik tanpa meluncur. Nah, garis singgung persekutuan luarnya yaitu pada beberapa roda gigi dalam internal gear. Nah, desain ini digunakan untuk mendesain hubungan antara dua roda gigi yang lebih kecil dengan roda gigi yang lebih besar di dalamnya. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini, apakah sudah paham? Paham, Ibu. Terima kasih. Jam istirahat. Weh, jam berapa, Mi? Jam istirahat, Mi. Ayo kan ini. Kan Andi dah itu kan. Bukan. Bukan. Andini dan yang lain pulang ke rumah mereka. Bagi orang tua di luar sana, sayangilah anakmu dan didiklah mereka sebagaimana anak pada umumnya. Pada materi kali ini, kami dapat menarik sebuah kesimpulan mengenai lingkaran dan garis singgung. Garis singgung adalah garis yang menyinggung lingkaran tepat di satu titik. Garis sekan adalah garis yang memotong lingkaran di dua titik. Garis singgung terbagi menjadi dua, yaitu garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Ilmu lingkaran dan garis singgung ini sangatlah penting dalam berbagai bidang dalam kehidupan, seperti bidang otomotif dan infrastruktur. Itulah tadi video mengenai materi lingkaran dan garis singgung dari kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.